Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Bunda harap semuanya sehat, tetap semangat belajar walau dalam masa pandemi dan puasa. Mata pelajaran KDTK hari ini, Bunda akan menjelaskan tentang pemberian oksigenisasi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jangan lupa mengisi link absensi KDTK. Tujuan pembelajaran hari ini melalui metode problem-based learning diharapkan siswa-siswi dapat memahami serta melaksanakan pemberian oksigen dengan aman dan benar sesuai dengan kebutuhan pasien. Apa sih oksigen? Penasaran? Lanjut di slide berikutnya. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan oksigen terdapat dalam kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis, Bun? Yaitu makan, minum, tidur, dan bernapas atau oksigen. Selain itu, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Nah, di sini oksigenisasi yaitu kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai organ dalam sel. Metabolisme apa sih, Bun? Metabolisme itu yaitu proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Jadi intinya kebutuhan oksigen dalam tubuh itu harus terpenuhi. Apabila kebutuhan oksigen dalam tubuh berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan otak, dan bila hal tersebut berlangsung lama, akan terjadi kematian. Nah, tujuan pemberian oksigen yaitu di sini kadar oksigen di dalam tubuh tercukupi sehingga fungsi organ berjalan lancar. Pada tingkat sel, oksigen dibutuhkan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi. Mitokondria itu biasanya ada di pelajaran ANPIS dan biologi. Jadi, fungsinya mitokondria yaitu sebagai respirasi sel. Mengatasi keadaan hipoksemia. Apa itu hipoksemia? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Menurunkan kerja pernapasan. Maksudnya di sini yaitu bukan berarti dengan pemberian oksigen dapat menurunkan pernapasannya, bukan, tapi kerja pernapasannya di sini yang dimasukkan adalah otot bantu. Biasanya napasnya kan dalam, cepat, bahkan bisa melebihi 35 kali per menit dan sangat cepat dan dalam menggunakan otot bantu dada. Sehingga di sini dengan pemberian oksigen diharapkan dapat menurunkan kerja si otot pernapasan tersebut dan napasnya juga jadi teratur gitu. Iramanya juga teratur, tidak dalam dan cepat. Menurunkan beban kerja otot jantung atau sering disebut otot jantung itu miokard. Indikasi pasien yang diberikan terapi oksigen yaitu yang pertama henti jantung paru, gagal napas, gagal jantung, shock, meningkatnya kebutuhan O2 atau pasien-pasien luka bakar, infeksi berat, multiple trauma, keracunan, dan post-operasi. Proses fisiologis oksigenisasi dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenisasi. Proses fisiologis oksigenisasi ada 3 yaitu ventilasi. Ventilasi itu sendiri yaitu masuknya oksigen dari udara ke dalam alveoli dan keluarnya CO2 dari alveoli ke udara yang terjadi saat respirasi. Kemudian difusi gas, bergeraknya gas O2 dan CO2 atau partikel lain dari area yang bertekanan rendah. Dalam difusi gas ini, organ pernapasan yang berperan penting adalah alveoli dan darah. Kemudian transportasi gas. Transportasi gas adalah perpindahan gas dari paru ke jaringan dan dari jaringan kemudian kembali lagi ke paru dengan bantuan aliran darah. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenisasi yaitu yang pertama faktor fisiologis. Ada penurunan kapasitas membawa oksigen yang diinspirasi, kemudian terjadi hipovolemia atau kondisi ketika jumlah darah dan cairan di dalam tubuh berkurang secara drastis, peningkatan laju metabolisme, dan kondisi yang mempengaruhi gerakan dinding dada. Dan faktor perkembangan dari bayi prematur, toddler, anak usia sekolah dan remaja, serta dewasa dan lansia. Faktor perilaku, kurangi nutrisi, kurang latihan fisik, kebiasaan merokok, penyalahgunaan obat. Dan faktor lingkungan, kecemasan atau ansietas, terjadi kecelakaan, itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigenisasi. Kemudian slide selanjutnya yaitu tipe kekurangan oksigen dalam tubuh. Ada hipoksemia atau penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri. Tanda dan gejalanya apa?
Tanda gejala hipoksemia yaitu sesak napas, frekuensi napas dapat mencapai 35 kali per menit, nadi cepat dan dangkal, serta sianosis. Nah, hipoksia itu kekurangan oksigen di jaringan akibat defisiensi oksigen. Tanda dan gejalanya yaitu kelelahan, kecemasan, menurunnya kemampuan konsentrasi, nadi meningkat, pernapasan cepat, sianosis, sesak napas, serta jari-jarinya itu clubbing finger. Hipoksia ini ada hipoksia ringan dan hipoksia sedang. Hipoksia ringan itu PaO2-nya dalam darah sekitar 70-80, biasanya menggunakan terapi nasal kanul. Hipoksia sedang biasanya PaO2-nya dalam darah itu sekitar antara range 50-70, terapi menggunakan masker oksigen. Dia ada gagal napas, terjadi kegagalan tubuh memenuhi kebutuhan oksigen karena pasien kehilangan kemampuan dari ventilasi secara adekuat, sehingga terjadi kegagalan pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Biasanya ditandai dengan peningkatan CO2 dan penurunan O2 dalam darah secara signifikan. Kemudian adanya perubahan pola napas. Dapat berubah seperti dyspnea atau kesulitan bernapas, misalnya pada pasien-pasien yang memang mengalami diagnosa seperti asma, apne atau tidak bernapas atau berhenti bernapas, takipne, bradipne. Takipne itu pernapasannya lebih dari normal, biasanya lebih dari 24 kali per menit. Bradipne ya pernapasannya kurang dari normal, misalnya kurang dari 16 kali per menit. Di sini ada pemberian oksigen sistem arus rendah dan sistem arus tinggi. Apa itu sistem arus rendah dan tinggi? Rendah itu biasanya karena tergolong sebagai alat yang sangat sederhana. Alat-alat yang digunakan mudah dalam pemakaiannya juga. Kemudian arus tinggi itu biasanya pada pasien-pasien yang penyakit paru obstruktif kronik, biasanya PPOK dan gagal napas tipe 2. Karena dapat mengurangi resiko terjadinya retensi karbon dioksida menggunakan sistem arus tinggi. Nah, ini contoh alat-alat pemberian oksigen sistem arus rendah. Itu ada nasal kanul, misalnya pemberian oksigennya sebanyak 1-6 liter per menit dengan fraksi oksigen antara 24-44%. Apa itu fraksi oksigen? Inspirasi yaitu fraksi molar atau volumetrik oksigen dalam gas yang diinspirasi atau yang kita hirup. Kemudian yang kedua ada sungkup muka tanpa kantong penutup, yaitu dengan fraksi oksigennya sekitar 40-60% dengan aliran sekitar 5-10 liter per menit. Kemudian sungkup muka dengan kantong penampung, ada rebreathing dan non-rebreathing. Biasanya diberikan 10-15 liter. Dengan rebreathing itu fraksi oksigennya 80-85% dan non-rebreathing itu 100%. Di sini ada oksigen transtrakeal, jadi dari trakeal. Misalnya pasien-pasien yang dengan terjadi fraktur daerah mulut biasanya menggunakan diberikan oksigen transtrakeal. Ya, terapi oksigen ini secara kontinu selama 24 jam. Biasanya pasien-pasien mendapatkan range antara 80-96%. Nah, ini sungkup pantry pemberian oksigen sistem arus tinggi. Biasanya diberikan range antara 3-15 liter per menit. Nah, persiapan alat ketika kita memberikan terapi oksigen, yang pertama itu ada flow meter. Flow meter ini berfungsi mengatur banyaknya aliran oksigen yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang kedua ini ada regulator. Regulator mengatur keluarnya oksigen dari dalam tabung oksigen. Kemudian yang ketiga ini humidifier. Alat ini diisi dengan air oksigen atau aquades atau aquabides ya, sesuai dengan biasanya dengan batasnya. Berfungsi untuk melembabkan biasanya. Kemudian yang keempat ini ada tabung oksigen. Tabung oksigen ini yang berisi oksigen. Kemudian ada regulator mengatur keluarnya oksigen dari dalam tabung, ini regulator ya. Jadi ada jarum, terdapat indikator jarum yang menunjukkan volume isi oksigen dalam tabung. Ini mana? Ini nih ya. Nanti ini ya, di flow meter
diplometer, misalnya dokter menginstruksikan tolong diberikan pasien tersebut 3 liter per menit, berarti kita nanti naikkan ke angka 3. Kemudian di sini ada aquabides atau aquades untuk mengisi air di humidifier. Kemudian di sini ada masker wajah dan nasal kanul. Jadi nanti sesuai dengan kondisi dan instruksi dokter dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Apakah dia diberikan nasal kanul atau masker sungkup atau masker wajah. Nah, di sini ada contoh alat oximetri, alat untuk mengukur level oksigen dalam darah. Biasanya untuk mengetahui saturasi oksigen normalnya itu 100%. Nah, ini persiapan alat untuk APD untuk perawat ya. Jadi karena masa pandemi saya berikan contoh APD yang dipakai pada masa pandemi. Ada hazmat, ada masker biasanya N95, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung kepala, pelindung mata, bahkan sampai ini pelindung wajah ya. Misalnya untuk kita pakai face shield, kita biasanya pakai face shield atau face shield gitu. Nah, karena saya berikan contoh ini karena kita masih masa pandemi, jadi sebelum bertemu dengan pasien, kita menggunakan APD terlebih dahulu. Ya, terutama kita awali dengan cuci tangan terlebih dahulu, pakai APD, jelaskan tujuan, tindakan yang akan kita lakukan. Kenapa kita harus menjelaskan tujuan? Untuk mengurangi ansietas pasien. Biasanya pasien cemas tuh, saya mau diapain gitu kan, apalagi pasien kan sangat awam, tidak mengetahui dari alat-alat medis dan tindakan. Siapkan alat, dekatkan alat, dan jaga privasi pasien. Posisikan pasien senyaman mungkin. Kemudian kita pasang selang sambungan oksigen, baik itu nasal kanul atau masker ke tabung oksigen. Kemudian cek dulu nih oksigen apakah mengalir. Kemudian atur dulu ini seharusnya diatur dulu aliran oksigennya sesuai dengan instruksi dokter ya. Tadi kalau misalnya nasal kanul berarti 3 sampai 6 liter kan, sampai 6 liter batasnya. Berarti misalnya dokter menginstruksikan tolong dipasang 4 liter, berarti kita naikkan ke angka 4 liter. Itu kemudian kita cek apakah aliran oksigennya sudah mengalir, biasanya di punggung tangan ya. Kemudian baru kita pasang ke pasien. Jangan lupa terminasi tindakan, apakah pasien merasa pusing setelah kita pasang oksigen. Kemudian bereskan alat, lepaskan cuci tangan dan dokumentasi. Biasanya kalau misalnya pasien-pasien IGD ya di masa pandemi COVID ini kita tidak melepaskan APD, jadi APD tetap dipakai. Nanti kita observasi lagi pasien ke ruangan untuk mengetahui apakah pasien masih sesak. Kemudian kita saturasi oksigen, kita cek dengan menggunakan alat oximetri untuk mengetahui saturasi oksigennya gitu. Setelah itu jangan lupa dokumentasi. Masalah keperawatan. Nah, di sini saya ambil garis besarnya saja. Jadi nanti untuk menegakkan masalah keperawatan itu kita harus lihat dulu kondisi pasiennya. Kita kaji dulu masalahnya pasien itu di mana, apakah pola napasnya atau bersihan jalan napas. Jika misalnya memang pola napas, di sini bunyinya sesuai dengan SDKI, gangguan pola napas, ketidakkemampuan bersihan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Kesimpulan dari materi atau pembahasan tentang pemberian oksigen yaitu terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis berupa upaya pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigenisasi jaringan agar tetap adekuat dengan cara meningkatkan masukan oksigen, yaitu dengan terapi yang tadi ada 2, yaitu sistem arus rendah dan sistem arus tinggi. Nah, ini referensi atau sumber bacaan jika mau menambah ilmu pengetahuan, bisa dari sumber atau referensi tersebut. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ada pertanyaan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung WhatsApp saya, baik itu via WhatsApp, menghubungi saya baik itu via WhatsApp atau Telegram atau Google Classroom. Kita langsung bisa diskusi di media tersebut.
Nah ini selanjutnya ada tugas, baik itu pengetahuan dan keterampilan. Tugas pengetahuan ada 5 soal. Ini nanti tugasnya individu, dibuat PowerPoint semenarik mungkin. Dikirim ke email keperawatan@gmail.com. Kemudian tugas keterampilan membuat video singkat berdurasi 30 detik, boleh itu di media Insut atau media lainnya atau bahkan TikTok itu boleh. Tapi ingat ya, jangan goyang-goyang berlebihan, tetap attitude dijaga, kemudian memakai baju yang sopan atau lebih bagus lagi menggunakan seragam sekolah. Di-share ke media sosial masing-masing, sertakan link PPDB dan logo sekolah. Temanya yaitu menyebutkan macam-macam tipe kekurangan oksigen dalam tubuh, yang tadi yaitu hipoksia, hipoksemia, gagal napas, perubahan pola napas. Kirim ke keperawatan@letcast@gmail.com. Deadline-nya kapan, Bun? Biasanya sering banget nanyain deadline-nya kapan. Waktunya pengerjaannya, baik itu tugas pengetahuan dan keterampilan, ini 1 minggu. Ya, tugasnya individu. Baik itu tugas pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Bunda harap semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, ya, jaga kesehatan. Sekali lagi jangan lupa dibuat tugasnya, tugas pengetahuan dan keterampilan. Semangat. Bunda akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.